Apakah ada hadisnya bahwa orang yang mengerjakan salat duha maka dia akan masuk surga lewat pintu duha? Begitu juga yang mengerjakan salat tahajud, dia akan masuk surga lewat pintu tahajud. Memang ada hadisnya bahwa ahli salat itu nanti akan dipanggil masuk surga melalui pintu salat. Namun jika diperinci seperti yang ditanyakan tadi, bahwa ahli salat duha dipanggil melalui pintu salat duha, salat wajib atau salat tahajud dipanggil melalui pintu salat tahajud, lah itu saya belum tahu hadisnya kalau terperinci seperti itu. Yang jelas ada sabda dari Nabi dalam riwayat, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nanti bisa dilihat dalam juz 4 halaman 193 kalau tidak keliru. Hadis dari Abu Hurairah. Di situ disebutkan an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zaujaini min syai'in minal asya'i fi sabilillahi du'iya min abwabi yakni al-jannah. Barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, maka niscaya dia akan dipanggil masuk surga melalui pintu-pintu surga. Ya Abdullah, kemudian dikatakan kepadanya, wahai hamba Allah, hadza khair, ini kebaikan yang dulu kamu lakukan ketika di dunia. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, faman kana min ahlis sholah du'iya min babis sholah. Barang siapa dari kalangan ahli sholat, maka niscaya dia akan dipanggil masuk surga melalui pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Yang dari kalangan ahli jihad, dia akan dipanggil masuk surga melalui pintu jihad. Wa man kana min ahlis sadaqah du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang ahli sedekah, dia akan dipanggil masuk surga melalui pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyami wa babir rayyan. Barang siapa yang ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu puasa dan dari pintu ar-rayyan. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar tatkala mendengar Nabi bersabda, Abu Bakar bertanya, ma'ala hadzal ladzi yud'a min tilkal abwabi min darurah. Kalau seseorang dipanggil dari salah satu pintu di antara pintu-pintu surga yang ada, maka itu wajar. Kemudian Abu Bakar melanjutkan pertanyaannya, hal yud'a minha kulliha ahadun ya Rasulullah. Tetapi apakah ada wahai Rasulullah seseorang yang akan dipanggil dari semua pintu surga yang ada? Jawab Nabi, na'am, wa arju an takuna minhum ya Aba Bakrin. Ada, dan aku berharap kamu termasuk salah satu di antara mereka wahai Abu Bakar. Sehingga satu orang dipanggil masuk surga dari seluruh pintu-pintu surga yang ada. Ya, Abu Bakar tadi kan bertanya, kalau seseorang dipanggil dari salah satu pintu yang ada, itu satu hal yang wajar. Ahli sholat dipanggil dari pintu sholat, wajar. Ahli puasa dipanggil dari pintu puasa, wajar. Ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah, itu wajar. Namun ada tidak wahai Rasul, seseorang dipanggil dari seluruh pintu-pintu tersebut? Jawab Nabi, ada.
Dan Nabi berharap Abu Bakar menjadi salah satu di antara mereka, yaitu hamba-hamba Allah yang masuknya surga semua pintu memanggilnya. Berarti kesimpulannya orang ini ketaatannya kepada Allah luar biasa. Ya dari juga ahli sholat, ahli sedekah, ahli jihad, ahli puasa dan lain sebagainya. Ya, kalau diperinci, sholat duha panggil dari pintu sholat duha, sholat tahajud dari sholat tahajud. Nah, itu saya belum tahu dalilnya. Namun jika itu dari kalangan ahli sholat, maka dalil hadis yang baru kita ketahui itu akan dipanggil melalui pintu sholat. Sholat yang bagaimana? Tentu bukan hanya sebatas sholat sunnah. Sholat wajibnya bagus, juga ditambah dengan sholat sunnah. Kalau orang hanya hobi sholat sunnah saja, namun tidak mendirikan sholat wajib, ya tidak akan dipanggil dari pintu sholat. Wajibnya saja ditinggal. Padahal wajib itu kalau ditinggal dia dosa. Sunnahnya mempeng, wajibnya keter. Ini kan terbolak-balik. Nah, kita menjadi mukmin, usahakan yang kafah, wajib baik, sempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, ada lagi. Jika bacaan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu kita baca sebagai zikir setiap saat atau setiap hari, apakah boleh? Karena isinya sangat bagus dan maknanya luas. Kalau mau membacanya nunggu saat kita mengetahui datangnya Lailatul Qadar, waktunya belum bisa dipastikan, Ustaz. Boleh saja Bapak atau Ibu ini zikir dengan lafaz tersebut boleh. Setiap saat boleh. Ya, ada lagi.